pada awalnya mereka mengontrak kami, menggunakan jasa kami untuk mendesain interior daripada bangunan ini awalnya. Jadi prosesnya waktu itu berjalan cukup cepat karena mereka sebenarnya udah ada gridnya, cuman nanti tingginya kayak apa, terus luasannya kayak apa itu mereka belum ke arah sana. Nah mungkin mereka dari hal tersebut akhirnya mengontak kami, sehingga brief yang terjadi saat itu kurang lebih bangunan ini dari grid yang udah ada nih mau di seperti apa kan, bentuknya kayak apa, lalu mungkin nanti orientasi ruangnya kayak apa, terus nanti sirkulasinya kayak apa. Nah mereka akhirnya mentok kami di hal tersebut. Proses yang kami lakukan setelahnya yaitu mencoba menganalisa lahan di sini, kemudian kita mengajukan beberapa penawaran. Sebelum ke situ tentunya kita sudah deal juga terkait fee dan segala macamnya. Akhirnya kita mengajukan beberapa penawaran ini bersifat bentuknya udah desain, jadi nanti desain tersebut akan dilihat oleh tim dari CG, gimana nih kalau orientasinya kayak gini, gimana nih kalau layout ruangnya kayak gini, gimana nih kalau bentuknya kayak gini. Dari brief tersebut akhirnya berlanjut sampai di tahap yang sekarang gitu. Untuk bangunan ini sendiri dulu tuh pertamanya niatnya tuh mau ada kolam-kolam juga dari bangunan itu sendiri, karena di mana di sini tuh mother farm itu menanam tanaman melon golden. Jadi di sini saya pengen ada kolamnya dan nuansa-nuansa yang sejuk-sejuknya seperti itu. Dengan melihat perkembangan di Purwokerto itu sendiri, saya udah survei juga untuk minuman-minuman yang healthy dari tanaman melon itu kok kurang bagus dan sebagainya untuk konsumennya. Jadi saya lebih akhirnya berputar ke coffee shop, yang dimana untuk antusias atau daya beli masyarakat terhadap kopi itu sangatlah tinggi. Jadinya saya mengubah konsep yang tadinya mother farm, yang tadinya pertanian, saya mengubah menjadi ya coffee shop. Tapi nggak menutup kemungkinan di coffee shop ini juga ada pertaniannya juga, sambil edukasi pertanian melon golden aroma itu sendiri. Di situ saya pengen bangunan yang terkesan minimalis dan juga homey seperti itu. Lalu dari situ Mas Noval memberikan arahan dan memberikan gambar untuk desain yang minimalis dan homey seperti itu. Setelah saya melihat gambar yang diberikan oleh Mas Noval dari desain-desainnya dan sebagainya, saya merasa cocok. Bukan hanya cocok dari desain, tapi dari segi harganya pun juga masuklah untuk kalangan-kalangan anak-anak milenial sekarang seperti itu. Kalau perubahan konsep itu sendiri memang benar, pada awalnya di brief itu mereka ngebrief kalau ini tuh arahnya menjadi mother farm. Bahkan di desain kami pun di signage-nya itu kita tulis kalau ini mother farm. Mother farm ini sendiri jadi sebenarnya brief awal itu di bagian depan itu sebagai kayak display untuk komoditas melon, nanti ada buah-buahan, jus. Jadi lebih ke kayak healthy cafe, mungkin jadi cafe tapi yang menyajikan makanan-makanan atau olahan-olahan makanan yang di dalamnya itu lebih mengusung konsep untuk kesehatan. Karena di belakang juga ada kebun melonnya. Nah, seiring berjalannya waktu di perjalanan tersebut akhirnya manajemen dari CG mengubah mungkin dari komoditasnya sendiri dan segala macamnya, jadi akhirnya sekarang jadi coffee shop. Nah sebenarnya kalau ke arah coffee shop ini karena itu terkait manajemen, kita nggak terlalu ikut di dalamnya, cuman dari besar desain kita masih membantu sampai tahap akhirnya terbentuklah bangunan seperti yang sekarang. Karena pada awalnya itu bangunannya emang kita setting yang karena emang ini cafe yang sehat, nggak yang target awalnya okupansinya mungkin nggak terlalu banyak pengunjungnya, jadinya kita setting memang ruangannya area-areanya lebih cozy dan lebih private, karena untuk minum jus segala macam itu akan lebih menyenangkan kalau suasananya tenang, terus banyak kolam-kolam, karena kita setting juga ada areal yang tadi awalnya kayak kolam, terus di kanan kirinya itu tempat duduk, jadi kita minum jus sambil melihat kolam. Tapi akhirnya kolam itu sendiri dihilangkan karena konsep daripada bangunan ini sendiri yang berubah. Untuk referensi sendiri saya mengambil referensi ini dari Instagram tentunya. Dari Instagram, dari kafe-kafe di luar kota Jogja, di Semarang. Saya mengadop dari kafe-kafe yang berada di Jogja dan di Semarang. Kebanyakan kafe-kafe yang berada di Jogja Semarang itu banyak yang menggunakan konsep tuh
kafe-kafe yang minimalis dan homey seperti ini. Mas Noval sini saya minta masukan untuk warna, baiknya warna-warna seperti apa untuk bangunan-bangunan seperti ini. Lalu dari Mas Noval sendiri bilang juga untuk warna jangan terlalu banyak seperti itu, karena kalau terlalu ramai juga untuk kafe sendiri itu kurang oke kali ya. Mungkin kalau rumah beda cerita lagi seperti itu. Kalau menurut view to site-nya, di kanan kiri ini kan banyak bangunan-bangunan atau banyak lahan-lahan hijau. Nah, kalau kita bermain di warna-warna yang terlalu cenderung gelap, itu nanti otomatis malah bangunan ini nggak akan kelihatan secara kasat mata gitu. Kalau apalagi ini letaknya agak menjorok ke dalam, jadinya kita memainkannya dengan warna-warna putih yang tegas, jadi clear. Jadi dengan kontras warna tersebut di kanan kiri bangunan ini, ketika orang lewat di sini akan jarak pandang ke bangunan ini akan lebih jelas. Nah, tone warna itu sendiri kita sesuaikan juga tentunya dengan komoditas daripada bangunan ini, karena bangunan ini komoditasnya selain coffee shop yaitu juga kebun melon. Jadi kita menyeting bangunan ini lebih clear supaya lebih terkesan luas, dan juga saat berada di dalam sini kita bisa merasakan ruangan yang maksimal, padahal dengan bentang yang mungkin tidak terlalu besar begitu. Nah, kalau untuk pemilihan cahaya sendiri kita lebih banyak menggunakan pencahayaan alami, di mana settingnya kita buat selain memang ya ada balkon dan segala macam, di area depan itu kita setting dengan banyak kaca supaya saat siang pun bahkan malam nggak perlu menggunakan banyak energi dari listrik gitu. Dari penataan ruang kita lebih menyeting atau menitik beratkan pada jalur yang sebenarnya karena ini di belakang ini ada kebun melon, jadi gimana caranya kita menyeting supaya ruangan publik ini tetap nyaman, pun saat melon itu nantinya panen atau segala macam, itu tetap bisa ruangannya bisa terakomodir dengan baik, tapi tanpa mengganggu aktivitas ruang lain yang seperti misalnya ruang coffee shop itu sendiri, ruang manajemen dan segala macam. Sehingga dalam penataan ruangnya kita lebih menitik beratkan pada ruang-ruang publik yang itu dapat dimanfaatkan juga multifungsi. Selain memang itu menjadi ruang operasional daripada kafe ini sendiri, itu juga bersifat menjadi ruang edukatif, karena akhirnya melon ini sendiri menjadi sebuah bisa dibilang tren baru. Jadi kita selain nongkrong nih di coffee shop, di cafe itu kita juga dapat edukasi tentang apa ya, kayak kesehatan, buah-buahan dan segala macam di cafe sisi ini kayak gitu. Kalau proses pengerjaan bangunan ini karena mungkin jasa atau produk yang kami tawarkan waktu itu hanya di desain interior atau desain layoutingnya saja, sehingga pembangunan ini itu sebenarnya kita sudah lepas, dalam artian kita sudah tidak ikut di dalam proses konstruksinya, cuman kita masih membantu mengawasi dalam proses pembangunan bangunan ini. Nah, kalau kendala-kendala apa saja yang mungkin muncul hampir tidak ada, karena proses berjalannya cukup lancar, cuman paling masalah di pemilihan bahan aja, karena berdebat di lapangan itu kan hal yang wajar. Jadi saat lapangan mungkin ada beberapa faktor yang dari si owner menginginkan bahannya seperti ini, cuman masukan dari kita bagusnya bahannya seperti ini, tapi itu nggak menjadi masalah karena itu sebuah sistem pembelajaran juga buat kita semua. Kalau di dalam sebuah pembangunan itu nggak bisa serta-merta kita hanya berpatok pada gambar kerja aja, tapi jelas di lapangan itu komunikasi, diskusi itu pasti akan terjadi, dan juga hal-hal tersebut yang akhirnya membuat Siji akhirnya bisa seperti sekarang, karena berbagai proses yang sudah dilewatin itu, baik tim Siji maupun mungkin dari kita banyak juga di awal sudah mengkonsepkan dan segala macam, akhirnya terbentuklah bangunan Siji seperti sekarang. Untuk berapa lamanya pengerjaan bangunan ini? Kurang lebih selama 5-6 bulan. Untuk kendala, alhamdulillah nggak ada kendala yang begitu berat. Semuanya terhandle dengan baik, alhamdulillahnya, untuk bangunan di Siji itu sendiri. Ya, intinya saya terima kasih kepada kakak arsitek dan Mas Noval yang telah membangun dan mendesain kafe Siji ini menjadi kafe yang oke, yang elegan, yang sesuai lah sama keinginan saya sendiri sebagai owner seperti itu. Yang dimana kafe ini itu minimalis, homey, dan pastinya asik untuk nongkrong-nongkrong